setinggi apapun ilmu yang Anda timba tentang pertanian, setinggi apapun cara yang Anda pelajari untuk tanaman, kalau tidak Anda aplikasikan, itu nol besar. Pelajari, aplikasikan, amati terus. Pasti nanti Anda akan menjadi petani yang handal. Ini adalah kebun kami yang di bawah naungan LSM, yaitu LSM Bahtera Mitra Mahardika. Saya sendiri dengan nama Jumanto, salah satu pengurus yang ada di LSM ini. Alamatnya adalah di Sembego Maguwoharjo, Depok, Sleman. Ya. Kenapa LSM ini adalah membuat kebun? Karena pada dasarnya sebetulnya kami ini adalah orang-orang pertanian yang kemudian ya, sudah banyak yang pensiun, masih punya daya tenaga seperti saya ini gitu ya, yang kemudian pensiun, kemudian saya mengabdikan diri di LSM ini. LSM ini didirikan adalah untuk mengakumulasi barangkali tenaga-tenaga atau effort-effort orang-orang yang masih siap untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Dalam artian di sini ini adalah berbagi, berbakti. Mudah-mudahan apa yang bisa kami lakukan di sini ini adalah betul-betul bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Saat 3 tahun yang lalu kami tanam jambu ini adalah jambu kristal itu begitu terkenalnya, sehingga kami tertarik untuk menanamnya. Dan saya pikir ya, ini adalah jambu itu produksinya juga bagus secara ekonomi. Kemudian itulah kenapa kami memilih jambu kristal ini untuk sebagai komoditas, ya, salah satu komoditas pengembangan kami di LSM kami. Jadi hasil daripada kebun ini kelola oleh organisasi yang kemudian dimanfaatkan untuk bakti sosial, dan terus serang saja juga nafas kami gitu ya. Kami bergerak tentu saja memang harus ada katakanlah untuk aksi sosial, untuk biaya, umpamanya adalah pendidikan gratis atau apa ya, mengedukasi gratis kepada masyarakat ya. Biaya dari inilah, dari jambu dan dari lemon ada di belakang sana ya, itu yang buat kami bisa bernafas memberikan operasional di dalam edukasi tadi itu. Keberadaan kami ini memang untuk masyarakat. Artinya ya, kami bersama masyarakat ingin membangun bareng-bareng. Ayo yang pengen belajar gitu ya, pertanian, ayo yang pengen diskusi, ayo yang pengen berkebun gitu ya. Ya, ini adalah ajakan kami kepada masyarakat. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kami kan gitu ya. Nama saya Muhammad Alfi Syahri Sakti Purba. Saya di sini amanahi sebagai Kepala Divisi Usaha Produktif dari Lembaga Sosial Masyarakat Bahtera Mitra Mahardika. Di sini kita menanam jambu kristal sebanyak 300 tanaman jambu kristal, kemudian lemon jenis California sebanyak 400 tanaman. Jadi budidaya jambu kristal ini kita pakai tanaman dari perbanyakan cangkok, ada juga yang tambung, dan sini sudah berjalan sampai sekarang dengan rata-rata produksi per bulan 500 kg. Saat ini di perkebunan jambu kristal sedang saya recovery karena beberapa bulan yang lalu ada ledakan hama uret, hama yang menyerang langsung di perakaran tanaman. Si kumbangnya bertelur, meletakkan telurnya di tempat organik, kemudian telurnya pecah dan uretnya itu memakan akar-akar yang terutama akar-akar produktif untuk tanaman. Jadi saat ini kita menanggulanginya dengan cara kita memakai insektisida tabur ya, insektisida sistemik. Kita juga menggunakan agensi hayati dengan musuh alaminya yaitu jamur metarhizium, dan alhamdulillah sudah mulai melihatkan perubahan yang lumayan signifikan untuk saat recovery. Kemudian juga saya merubah metode dari ringan jambunya. Saya membuat bumbunan atau dibumbun istilahnya untuk memacu pertumbuhan akar dari tempat yang berbeda. Sejauh ini hama yang lain
seperti kutu putih ada, tapi perkembangannya juga nggak signifikan karena saya juga mengendalikannya juga tidak terlalu ekstrim ya. Mengendalikannya saat ini saya memakainya dari sulfur dengan metode jadap. Kemudian kalau untuk ulat-ulat sendiri, kita tidak mengendalikan ulat-ulat karena apa? Di sini tuh populasi burung itu lumayan banyak kan. Jadi alhamdulillah kalau pagi di sini burung banyak banget nyari ulat. Jadi alhamdulillah lah. Kemudian satu lagi itu hamanya yang paling mengganggu produksi itu adalah hama lalat buah. Dan itu lalat buah kan ya hama yang kalau kita bilang endemisnya Indonesia lah gitu. Jadi kita penangannya saat ini masih pakai dengan berongsong buah. Antisipasinya ketika buah itu masih usia 1 bulan atau pentil masih membentuk bulatan, itu kita segera berongsong. Kemudian untuk trapping lalatnya kita memakai trapping lalat buah. Jambu kristal itu tidak mengenal musim. Jadi sepanjang hari, sepanjang bulan itu tetap berproduksi. Tapi ada bulan-bulan yang memang dia produksinya lagi tinggi-tingginya, seperti bulan Agustus ke September itu biasanya produksinya lagi tinggi-tingginya. Kemudian setelah habis penghujan itu mulai menyusun bunga-bunga baru lagi gitu. Jadi sepanjang hari itu ada, setiap bulan tuh kita bisa memetik hasilnya. Cuman ya hasil produksinya fluktuatif, tidak monoton ke atas terus tidak. Pasti ada dalam sebulan tuh ada pergerakan fluktuatifnya. Saat ini sistem pemasarannya untuk jambu kristal sendiri kita tidak punya bakul, tidak punya pengepul. Kita langsung ke end user. Jadi dari kita sendiri, saya mengelola Sebago Hortipam ini dengan cara, kalau dibilang itu semi pariwisata sih. Jadi pengunjung datang, silakan petik sendiri, silakan pilih sendiri tanamannya. Kemudian nanti setelah panen dia timbang. Nah, apa yang value yang didapat dari dia panen sendiri? Mungkin orang yang tidak pernah memetik hasil panen atau orang yang tinggal di tengah kota bisa datang dan merasakan sensasi yang tidak pernah dia temukan gitu. Memetik, oh ini buah panen saya petik, kemudian ditimbang dan dia memakan sendiri apa yang dia panen. Seperti itu. Jadi dengan cara itu sebetulnya ya ada untung ada ruginya. Yang pertama, untungnya itu kita tidak perlu ada tenaga pemanen dan juga harga itu bisa kita sesuaikan karena value yang kita tawarkan. Ruginya itu ya kalau lagi musim hujan ya pasti pengunjung sepi gitu. Kalau lagi kemarau, itu biasanya tinggi-tingginya banyak. Termasuk juga pedagang-pedagang rujak jambu kristal juga kemari itu nggak mau dipanenin, maunya metik sendiri. Dia milih sendiri kualitas apa yang dia pengenkan, kita silahkan. Setelah itu dipanen kita timbang, kemudian bayar. Suka duka dalam proses budidaya ini yang pertama itu ya namanya merawat makhluk hidup kan, kita harus paham apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, nutrisi apa yang dia butuhkan. Nah itu harus memiliki jam terbang yang lumayan banyak lah, lumayan panjang. Jadi awal-awal saya mengelola ini tidak terlalu mengenal apa itu jambu kristal. Ketika ternyata itu ada hama yang menyerang akar yang namanya uret gitu. Saya itu nggak paham sampai situ. Alhasil ya populasi saya banyak yang mati. Cuman terus saya belajar, saya riset bagaimana perilaku dari si uret, metamorfosisnya itu seperti apa, yang dia dari kapan perkawinannya, kapan menaruh telur di tanahnya, dan kapan telur itu menetas kemudian menjadi uret, dan pas apa dia berubah menjadi kumbang lagi. Itu saya coba pelajari lebih mendalam. Kemudian saya mendapatkan paling cocok untuk menanggulangi hama uret sendiri itu menggunakan jamur Metarhizium. Karena jamur Metarhizium ini bisa hidup dari protein yang ada di badannya si uret. Dia berkembang kemudian tumbuh jamur Miselium, hipa, dan rentetan pertumbuhan jamur lah. Akhirnya gagal untuk menjadi si imagonya atau gagal untuk menjadi si kumbangnya gitu. Dan pun kalau jadi si kumbangnya ini tidak berada pada kondisi primanya lah atau pada kondisi normalnya. Tapi sejauh ini itulah langkah yang paling aman dan paling efektif. Dan saya sudah memiliki metode untuk mempercepat perangsangan buah, sehingga ketika kita tanam membutuhkan waktu 2-4 bulan dia sudah berbuah, dan insya Allah di tahun pertama itu bisa kita produksi gitu. Pesan saya untuk, kalau sekarang ngomongnya petani milenial ya, jadi jangan pernah mengambil sikap bahwasanya bertani itu mudah,
atau bertani itu hal yang sepele, tidak. Tapi bertani itu harus benar-benar kita melakukan effortnya dalam bentuk rasa sayang kita terhadap tanaman. Setinggi apapun ilmu yang Anda timba tentang pertanian, setinggi apapun cara yang Anda pelajari untuk tanaman, kalau tidak Anda aplikasikan, itu nol besar. Pelajari, aplikasikan, amati terus. Pasti nanti Anda akan menjadi petani yang handal. Kalau mau berkunjung di kebun kita, kebun Sembego Hortifarm, kita juga ada layanan edukasi tentang tanaman. Bisa menghubungi Instagram dari Bahtera Mitra Mahardika atau Instagram dari Sembego Hortifarm sendiri. Yang jelas kalau pengen berkunjung di Google Maps juga ada. Kebun buah Sembego Hortifarm. Itu udah muncul di map. Silakan kemari berkunjung. Ya kita sama-sama lah, bukan saya mengguru ya, tapi kita sama-sama bertukar pikiran. Bagaimana pertanian ke depan atau bagaimana cara teknik budidaya tanaman. Apapun itu saya tidak menutupi komoditas tertentu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa ya subscribe Cap Capung, karena Cap Capung ini adalah platform atau konten YouTube yang menginspirasi anak muda untuk di bidang pertanian. Jangan lupa subscribe.